Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6 dengan tema Ayo membayar zakat. Bahasan kita kali ini meliputi arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada bahasan pertama kita, yaitu tentang arti zakat. Secara bahasa atau lughat berarti tumbuh, berkembang, dan berkah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah syara, zakat berarti kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sejumlah harta dalam jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat adalah fardhu ain, artinya berlaku secara individu. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah 103. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahiq. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, bahasan kita yang selanjutnya adalah macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa bahan makanan pokok, dan makanan pokok di Indonesia adalah beras. Maka beras ini per individu timbang 2,5 kilo atau 3,5 liter. Jika dalam bentuk uang, tentu disesuaikan dengan harga beras yang sedang berlaku. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang karena telah memiliki sejumlah harta yang telah mencapai nisab atau kurun waktu tertentu. Contoh nisab zakat emas adalah sebesar 85 gram kepemilikan dengan besaran zakat sebanyak 2,5%. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bahasan kita tentang orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir,
yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang yang berhak menerima zakat kedua adalah orang miskin. Berbeda dengan orang fakir, orang miskin tidak melarat. Ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya dan Allah sebagai Tuhan serta Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Yang kelima yaitu budak atau hamba sahaya. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Budak-budak ini bisa dimerdekakan atau ditebus dengan menggunakan zakat. Penerima zakat berikutnya yaitu gharim atau gharimin, yaitu orang-orang yang memiliki hutang yang sangat besar, namun orang tersebut berhutang karena untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk maksiat. Penerima zakat yang ketujuh yaitu fi sabilillah, yaitu seseorang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, adalah musafir yang berada di suatu negeri dan tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa membantunya dalam perjalanan, maka ia berhak diberikan harta zakat secukupnya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bahasan kita tentang hikmah dari zakat. Yang pertama, hikmah dari zakat adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus ungkapan rasa syukur atas semua yang telah diberikan. Yang kedua yaitu mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, membersihkan harta benda dan jiwa kita. Hikmah zakat berikutnya yaitu memunculkan rasa persaudaraan antar sesama. Hikmah zakat berikutnya yaitu menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, juga mencegah munculnya kejahatan karena kemiskinan. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga mudah dipahami oleh kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.